Saya tuh punya pengalaman ya. Kenapa kalau foto-foto dengan yang sesungguhnya itu tidak seindah ya. Mungkin bilang tidak seindah warna aslinya atau mungkin bukan seperti itu. Jadi fotonya indah tapi ternyata kita pas makan kecelek. Aduh, gimana tuh? Ya, kalau misalnya di dunia seperti tadi saya bilang, kalau di dunia advertising sah itu. Jadi es krimnya itu misalnya kita es krim atau mie atau apapun ya, kita bikin dia seindah mungkin supaya orang tertarik untuk membeli. Ya. Ya kan, saya contohkan tadi digital imaging yang tadi ya, yang ayam sama nasi tadi. Nah, itu maksudnya saya tuh di dunia advertising sah, ya kan. Tapi kalau misalnya kenyataannya tidak seperti itu istilahnya bukannya kita nipu, itu untuk menarik aja. Tapi kalau misalnya di hotel atau restoran, mereka maunya fotonya sama persis seperti itu. Jadi saya tadi sempat bilang juga, chefnya tidak mau untuk kita rubah-rubah terlalu diindah-indahin lah istilahnya begitu. Tapi kan bukan kayak itu juga untuk menarik customer, membuat juga nilai jual di sana. Ya, kalau indahnya makanan yang di restoran atau di hotel itu memang aslinya seperti itu. Jadi ada jasa food fotografi. Karena berkaitan dengan brand image kali ya. Iya. Jadi dia memang tidak mau makanannya tuh dijual tidak seperti aslinya. Iya. Itu udah memang seperti itu. Apalagi mungkin hotel bintang 5 gitu. Oh kan. iya. Sangat ini banget mereka. Oke, baik. Nah, kalau misalnya sekarang kita nih udah eranya digital banget, orang handphone banget, kemana-mana pakai handphone, orang cekrek-cekrek pakai handphone, gampang banget. Nah, sementara dalam seorang pekerja seni yang memang mempunyai sebuah konsep, melihat itu gimana, Mas? Nah, gini, kalau kita motret pakai handphone, memang kalau buat saya itu kebutuhan sosial media, ya kan? Jadi istilahnya kalau dia dibesarin untuk sebesar billboard atau pokoknya istilahnya lebih besar dari ukuran saya misalnya A3 gitu, bisa pecah kalau pakai HP doang. Kan HP-nya misalnya secanggih apapun nggak bisa. Itu dia, coba aja di print. Kan begitu. Nah, kalau teknologi semakin canggih loh. Iya. Jadi dia untuk bukan nggak mungkin loh. Jadi dia kebutuhannya untuk dilihat di paling besar tab doang. Pada saat ini. Pada saat ini mungkin misalnya. Kalau misalnya itu berkembang terus, bagaimana? Apakah tidak mematikan juga? Bisa jadi. Tapi kalau saya sih istilahnya gimana ya? Kan begini, CCD-nya aja ukurannya misalnya 3x5. Kan kalau handphone ini kan ukurannya kan kecil, ukuran sensornya. Istilahnya kalau dibesarin pasti dia ketarik. Resolusinya gitu. Ya? Iya, ketarik. Bila misalnya ini udah 40 megapiksel, ya coba aja 40 megapikselnya handphone sama DSLR. Gitu. Jadi nggak akan merasa terganggu dengan hal seperti itu? Tidak terganggu. Jadi masing-masing punya pasar. Oke. Ya, jadi istilahnya kalau buat saya pasarnya untuk yang di HP itu memang di situ dia di sosial media. Kalau kita memang di dunianya advertising atau hotel. Nah, Mas Erwin sendiri melakukan ini dengan mix atau dengan cara lama? Atau dengan mix yang sekarang era digital ini? Maksudnya pakai HP juga apa gimana? Iya, nggak tahu. Saya nggak pakai HP. Saya bertanya, artinya memixkan dengan kondisi yang ada sekarang ini di era digital ya, orang dengan pakai HP, pakai apapun, atau mungkin memixkan apa nih? Gini, kalau saya pakai HP itu untuk misalnya begini, makanannya ini saya foto dulu aja. Ya kan, thread nanti saya kirimin istilahnya sudah tahu konsepnya mau kayak begini ya, baru saya pakai kamera beneran.
Kalau yang cetrat kayak gini mungkin buat medsos kali ya? Enggak juga. Enggak juga, cuman buat ini doang gitu loh. Oh, kira-kira komposisinya kayak gini. Tapi kalau saya sih buat medsos, Mas. Oh iya, iya, iya. Saya motret gini, saya langsung tag gitu. Iya, benar di juga. Saya. Nah, ini saya bukannya ini ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai HP itu ada tambahan-tambahan lensa. Oh. Dan harganya juga nggak murah loh, di atas 1 juta 2 jutaan ada. Jadi tambahan lensa itu membuat mirip seperti kita pakai DSLR. Wih, keren dong. Dan itu dalamnya bukan plastik, itu kaca. Oke. Ya. Tapi kalau buat saya sekali lagi, kalau dibesarin, ya sebesar apa dia gitu. Artinya berarti di era digital sekarang ini juga itu punya segmennya sendiri ya. Jadi untuk advertising dia nggak akan mungkin dia melakukan seorang profesional gitu, melakukan HP. Oke, menarik. Oke, jadi kita udah punya suatu gambaran ya, tidak serta-merta orang ketika membuat sesuatu dengan HP bisa gitu. Ya itu intinya hanya untuk kebutuhan sosial media, saya setuju. Tapi di mix nggak dengan perkembangan teknologi sekarang dengan tipu-tipu gitu? Maksudnya diarsirlah fotonya supaya bagus. Pakai nggak HP? dengan kan ini udah motret nih. Pakai HP nih? No. Pakai kamera. Oh, pakai kamera, oke. Kemudian masuk kan di laptop kan. Kemudian ini perlu saya bagusin nih. Nah, ini pencahayaannya kurang. Nah, itu kan udah bantuan dengan teknologi yang zaman sekarang. Mungkin zaman dulu mungkin nggak terlalu iya, kalau zaman dulu perfect. Lightingnya harus seperti itu. Makanya kita cabut Polaroid aja harganya udah pada zaman itu satu kali cabut 10.000 ya. Nah, berarti kan kita motret harus betul-betul, jangan sampai salah. Makanya pakai light meter, diukur diafragmanya berapa, titik ini. Sekarang udah nggak perlu. Sekarang saya nggak pakai itu. Saya lihat udah cukup. Gitu. Kalau kurang gimana? Kalau kurang ditambahin lagi, istilahnya dari pencahayaannya kita bisa tambahin gitu. Oh, jadi tahu malahan ya. tuh ada namanya sisi light meter, sisi ini deh kalau nggak salah. Mungkin bedanya dengan kamera, dia nggak bisa mengatur seperti itu. Kamera pencahayaan, tapi nggak juga ya. Pencahayaan kan sendiri. Kadang-kadang di kamera tuh sudah ketahuan loh, dia foto malam seperti apa, udah tinggal konsepnya tinggal klik. Ketika dia foto siang juga kayaknya ini siang udah ada. Sepertinya udah terkonsep. Nah, gini, kalau foto pakai HP atau sosial media pada saat itu, ya kan kita foto, kita langsung posting. Tapi kalau di dunia fotografi, kan kalau foto itu, fotografer itu sebenarnya dia membuat foto, bukan mengambil foto. Kalau membuat foto, semuanya, misalnya lightingnya mau siang, kita bikin dia kayak siang hari. Gitu, makanya ada lampu studio, ya kan. Makanannya mau dimengkilatin, kasih minyak. Kurang warna ini diwarnain. Waktu zaman belum ada Photoshop ya. Iya. Kalau sekarang bisa dikerjain semua. Sudah ada Photoshop beda lagi ya. Iya, tapi sekali lagi kalau di hotel tidak mau nih mereka tuh untuk atau di yang berhubungan sama restoran, mereka nggak mau. Jangan lu tambah-tambahin warna dong. Aslinya kayak gitu. Iya. Chefnya bisa-bisa nggak bisa ini ribut. Pernah terjadi seperti itu? Pernah. Dan akhirnya harus memulai motret ulang atau bagaimana? Enggak, dari awal dia udah nggak mau disentuh kalau chef. Oh, udah. Maksudnya ini makanan saya, udah kamu nggak boleh utak-utik makanan saya. Terserah mau gimana gayanya, ya, kalau pokoknya jangan pegang masih gitu. Tapi tidak digerakin dia punya garnisnya, begini, bisa rame tuh. Karena menurut dia karya seni dia juga ya. Dia karya seni. Dia karya dia sendiri untuk dia itu. Jadi kita saling menghargai untuk itu. Betul. Ya. Sementara mungkin apa bedanya, ataukah memang kalau untuk kebutuhan medsos sekarang tanpa memperhitungkan sebuah karya seni itu atau gimana ya? Gimana ya? Soalnya ada beberapa karya seni pakai HP, saya udah lihat, dan itu bagus juga. Kayak di mana tuh? Apa ya? Tuh? Dan dia ditaruh di Instagram atau di? Di Instagram. Instagram. Saya lupa Instagramnya apa. Jadi ada. Makanan juga. Makanan maupun fine art ada. Bagus.
Bagus. Dia pakai HP? Pakai HP. Dan mereka Tahu punya dari komunitas sendiri. Oke. Iya. Oke. Nah, sementara yang teman-teman advertising ini ada komunitasnya juga nggak? Kalau advertising ada komunitas. Gitu. Baik, Mas Erwin, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman nih terkait dengan food and beverage ini? Oke. Kalau buat saya, apa ya? Buat apa? 2 menit, Mas. 2 menit. 2 menit. Panjang 3 menit. Oke. Iya. Gini, kalau buat teman-teman yang mau lagi belajar fotografi is oke, pakai HP ya kan. Tapi istilahnya harus lihat basicnya seperti apa. Kita maunya istilahnya kan real fotografi itu pada zaman fotografi aslinya tuh seperti apa. Jadi kita istilahnya harus sereal mungkin. Dalam arti kalau tadi saya pernah sebut kamera HP itu masih ada tambahan lensanya kayak begitu. Dan mungkin harus anak-anak sekarang harus lebih mempelajari ya, mempelajari lighting, komposisi, jangan istilahnya, sekarang kan musimnya lagi foto dari atas, seperti tadi saya pernah ceritakan, foto dari top level itu udah dari zaman dulu, tahun 90-an juga ada. Gitu. Jadi artinya tetap harus belajar ya, terus belajar terus gitu. Baik, ya. Terima kasih Mas Erwin atas sharing kita ya di sore menjelang malam ini. Begitu banyak mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua, apa yang bisa diambil dari kegiatan atau diambil dari pengalaman dari seorang Erwin Rommel. Yes. Tetap jangan kemana-mana, bersama saya Usi Samsi di Ngopi di Halaman. Tentang usaha boleh, tapi mungkin tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis ya. Atau berandai-andai. Misalnya berandai-andai kalau menjadi seorang pengusaha, kan itu tipis-tipis nggak kelihatan tuh. Pokoknya kalau saya di dalam dunia usaha tuh kita harus punya pegangan. Dalam arti itu rate-nya kita jangan sampai turun. Gimana caranya? Udah, ini aja deh. Dari situ aja. Iya. Gimana caranya kan? Iya. Jadi istilahnya kita punya pegangan dalam arti misalnya kita fotografi harganya kita punya rate sekian, let's say lah 10 juta misalnya, ya kan? Tapi kita nggak mau turunin harga, nggak ada orang yang mau sama kita, nah itu yang repot kan. Sedangkan pasaran harga lebih murah, ya kan? Bisa dia bilang 1 juta doang atau berapa ratus, 300 ribu juga bisa. Nah, gimana caranya istilahnya supaya kita tetap bisa Ini nanti dijelasin di situ. Ayo. Ini udah play belum? Belum. Astaga, gue kira udah play. Oh, udah. Gue demen nih. Gue demen nih. Ya udah. Gue demen nih. Kena ya wes lah. Terusin aja. Terusin. Ya udah. Jadi terusin. Nanti gue terusin lagi ya. Terusin aja. Jadi kalau buat saya cara untuk bukan antisipasi ya, menyiasatinya itu kita harus punya pegangan dalam arti bisnis lain, ya kan, misalnya bilanglah kita punya studio, studionya itu kita sewakan, supaya kalau misalnya orang tidak cocok sama rate-nya kita, ya nggak apa-apa. Ya lu kalau mau sama gua bayarnya sekian, kalau mama dia mau lebih murah cuman berapa ratus ribu silakan, tapi klien tidak akan bisa foto yang seperti saya bikin ini. Gitu. Kalau mau sama dia silakan, apa dia bisa fotonya seperti saya. Kembali kepada punya style sendiri. Betul. Gitu. Terus kalau Mas Erwin sendiri kiblatnya kemana? Gini, dulu sampai sekarang ya, jadi kira-kira tuh tahun 93, 94 ya, saya pernah ikut seminar itu Aaron Jones, ada
fotografer dari luar, dari Amerika, Aaron Jones sama Neil Molinaro. Nah, kedua fotografer itu menjadi pegangan saya. Kenapa? Itu dia punya satu, dia fine art, ya. Tapi dia bisa mengaplikasikan ke dunia, misalnya food fotografi, model. Nah, kalau Aaron Jones itu terkenal dengan painting with light. Kalau saya kalau painting with lightnya sendiri, saya pernah lihat beberapa YouTuber bikin. Tapi yang aslinya si Neil Molinaro, Aaron Jones itu, dia tuh painting with light seperti lukisan hasilnya. Tapi dilukis memang? Pakai cahaya. Jadi tekniknya begini, gelap, dia foto dulu, istilahnya dibuat under. Kalau gelap tuh sekitar -2, ya kan? Baru sama dia di painting. Nah, painting itu kan pakai cahaya, house master. Ada yang bentuknya kayak catokan kayak begini, ada yang kayak pedang. Nah, sekarang udah banyak nih. Godox ada ngeluarin, ya kan banyak. Nah, tapi ya pada zaman itu sampai detil-detil tuh, sampai istilahnya kayak bentuknya kayak bolpen. Nah, itu dia benar-benar makanan itu disinarin satu-satu gitu. Hasilnya luar biasa. Jadi seperti lukisan. Kalau saya itu. Oke. Sebenarnya yang satu lagi Neil Molinaro itu dia fine art. Dan foto-fotonya tuh kayak lukisan yang nggak masuk akal. Tapi sekali shoot ya. Dalam arti nggak ada digital imaging. Kayak misalnya ada lembaran orang tuh kayak kupasan apel muter kayak gini, dia manual bikinnya. Keren sekali. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya seperti bisa, itu ya. Bisa. Dan saya masih megang dia punya bukunya. Gitu. Keren. Jadi oh ya, saya mau tambahkan. Kalau gini, untuk fotografer yang sudah senior kan ada yang udah beberapa, udah males motret lah istilahnya gitu. Tapi banyak fotografer di luar sana masih membuat hasil karya-karya fine art. Nah, mereka kembali lagi ke zaman film yang di atas 4x5 inch ke atas dan nyetaknya tuh masih masih pakai plat. Wah, itu harganya luar biasa. Jadi kalau misalnya yang senior saya rasa tingkat fotografinya luar biasa ya. Kalau buat saya ya, mereka seperti, dan ada orang yang menghargai itu iya. Ya. Dan itu di metaverse kan dijual dan harganya luar biasa. Saya udah lihat itu, wah luar biasa. Oke, satu pertanyaan lagi Mas Erwin. Metaverse. Iya. Saya lupa yang namanya di metaverse dia punya blognya atau apanya itu. Tapi saya pernah mempelajari, saya lihat-lihat lah intinya gitu. Foto-foto karya-karya fine art itu dijual di sana. Tapi kita harus punya istilahnya kalau mau masukin di sana tuh harus ada gas, ya kan istilahnya, dalam arti harus bayar di atas 1 juta. Tapi kalau kita jual sana nanti ada orang yang beli tuh luar biasa, bunyinya udah MM-an itu. Nah, itu dunia istilahnya kembalinya fotografer di zaman film itu kembali lagi bikin lagi karya. Kalau buat saya begitu. Pada akhirnya kita akan seperti itu. Yes, nanti. Karena begini, kalau musik ini sekilas saja. Pada zaman tahun 1980 musik elektronik kan, zaman breakdance seperti itu. Tapi mereka pernah bilang selamat tinggal musik-musik akustik. Yang terjadi sekarang masing-masing punya genre. Akustik sendiri, musik-musik jazz yang orang lebih menikmati, ya kan? Nah, begitu pula fotografi. Ada aliran-aliran. Akan ada aliran sendiri dan ada istilahnya market sendiri-sendiri. Jadi yang main HP silakan di dunia sosmed. Nah, yang senior berkarya lagi. Kita akan bisa menghasilkan di dunia metaverse. Gitu. Menarik. Mas, mempertahankan klien gimana, Mas? Mempertahankan klien, saya nggak pernah nurunin harga. Nggak pernah nurunin harga? Iya. Oke, standarnya berapa sih?
Boleh dong tahu. Aduh, jangan deh. Rahasia ya? Rahasia. Jadi kalau pengen tahu gimana? Pura-pura aja nelpon. Baik, pura-pura nelpon ya. Jadi saya pengen tahu berapa rate-nya gitu. Iya, rate card-nya berapa gitu. Yang jelas sekelas dengan bintang 5 gitu. Ya, sekelas bintang 5 lah. Oke. Bisa ada. Tidak pernah turunin harga. Iya. Kalau turunin harga bisa-bisa boleh diskon dong berapa gitu. Mungkin kalau saya ngasih misalnya diskon tuh dalam arti bukan harganya. Tapi saya kasih misalnya fotonya 10, saya kasih lebih 2 ya. Oke. Gitu. Klien nggak pernah lari ketika dengan persaingan yang ketat sekarang ini? Ada yang lari juga ada. Ada. Lari ke yang lebih mahal. Maksudnya? Iya. Maksudnya gimana yang lebih mahal tuh? Ya mungkin treatmentnya dia. Jadi kalau misal di dunia advertising ada beberapa treatment bukan hanya hanya foto ya, tapi treatment misalnya misalnya datang ke sini pemotretan udah ada makanannya misalnya McD atau apa sudah ada. Berarti itu tantangan dong? Iya. Apakah ingin seperti itu atau gimana? Setelah itu saya belajar dari situ. Saya akan men-treat juga klien saya seperti itu. Kenyataannya? Berlanjut terus. Ada yang berlanjut lagi. Gitu. Bravo. Keren. Oke, cukup ya seperti ini. Mungkin apa yang bisa diinikan kembali, misalnya ada klien nih, ternyata dia lari, toto lagi, aduh, nggak bisa yang sana, saya balik lagi deh. Ada. Pernah kejadian gini. Istilahnya teman baiknya saya, jadi istilahnya dia belajar sama saya lah. Saya ajarin foto apa itu di zaman majalah ya. Ternyata saya motret buat di satu restoran, saya motret di sana. Terus tiba-tiba nih nggak pernah ngubungin saya lagi. Ternyata dia datang ke situ, dia bilang, ini Romel yang ngajarin saya ini. Coba difoto. Ya akhirnya mengerjakan tuh proyeknya itu. Saya nggak punya hubungan lagi sama dia mungkin sekitar setahun kali ya. Nggak lama saya ditelepon. Setahun gitu, telepon datang ke sana. Diajak ngobrol-ngobrol, ternyata dia bilang gini, kamu kenal nggak sama namanya si ini? Oh iya, kenapa? Oh dia kemarin bilang gini. Wah ini nih. Jadi jeruk makan jeruk ya? Ya nggak apa-apa lah. Apa-apa ya. Berkah buat dia lah ya, intinya gitu. Jadi memang dalam dunia usaha itu selalu ada aja yang seperti itu. Ada nggak pengalaman pahit? Ya itu pengalaman pahit yang seperti itu. Nah itu istilahnya begini, kliennya istilahnya, kok kamu nggak bisa bikin foto seperti ini? Katanya kamu yang ngajarin. Nah dari situ saya tahu saya punya style sendiri yang orang lain tidak bisa ngikutin. Nah itu saya harus menggali terus gimana caranya. Misalnya udah ada yang bisa, ya udah saya bikin lagi yang lain lagi. Pernah nggak klien kecewa? Kayaknya belum pernah deh. Belum pernah ya. Seandainya ada, apa yang harus dilakukan? Kalau ada, sampai ada nih ya, ya saya cari tahu apa penyebabnya yang dia kecewa, ya kan? Mungkin itulah yang istilahnya saya harus memperbaiki itu, gitu. Baik. Hambatannya apa, Mas? Hambatan untuk foto-food ya? Iya. Hambatan untuk bisa maju deh di dalam dunia bisnis tuh. Gini, kita harus mempelajari banyak. Dalam arti kalau misalnya kita foto makanan nih, kita harus jadi food stylist juga. Kan nggak boleh diapa-apain kalau misalnya. Bukan, maksudnya begini. Dalam arti begini, untuk backgroundnya itu, ya kan, kita naruh apa gitu, itu bawa sendiri. Nih, naruh gini nih. Nah, backgroundnya misalnya saya bawa itu supaya bagus kelihatannya, saya naruh apa di belakangnya. Gitu. Oke, itu yang dimaksud dengan food stylist itu. Sebenarnya food stylist sendiri lebih dalam dari itu. Jadi misalnya nih ya, bukan dari main produknya ya, backgroundnya. Misalnya minumannya, kan kalau kita pakai es
batu asli, kita foto pasti dia meleleh, ya kan? Nah kita foto bawa fotografernya bawa es batu fake, gitu. Trik-triknya itu lagi. Gitu. Dan itu jangan tunggu si klien bilang nanti bawa es batu ya, jangan. Gitu. Kita harus menyediakan sendiri. Dan misalnya ada apa namanya makanan yang kita harus ganjel, itu bawa sendiri, cardboard sendiri, bawa sendiri. Iya, Mas Erwin, terima kasih banyak ya buat sharingnya hari ini. Kita sudah banyak sekali berbincang-bincang masalah bisnis fotografi dalam food and beverage. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mungkin kalau mau belajar calling aja dengan Mas Erwin Rommel. Siap. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Usi Samsi, ngopi di halaman. Asik.